beragama yang terbaik adalah beragama yang mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau, yang diteruskan kepada kita oleh para ulama-ulama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dari Kalimantan Selatan, Bapak Ursani. Oh baik Bapak, silakan. Silakan pertanyaan Bapak. Ini mau bertanya. Baik. Kita kan tinggal di... Silakan Bapak. Iya, ini mau bertanya. Kita tinggal di lingkungan perusahaan. Halo? Ya, Ya. silakan Bapak, silakan. Halo? Halo, iya Bapak, silakan. Kita tinggal di lingkungan perusahaan. Nah, di situ setiap tahunnya itu mengadakan Isra Mi'raj. Ya. Dan ada sumbangan nasi sama uang. Yang kayak gitu, sikap kita bagaimana? Apa nyumbang, bagaimana, apa menghadiri, apa? Nah, terima kasih. Baik. Baik Bapak, terima kasih dari Kalimantan Selatan. Silakan langsung Ustaz. Salah satu di antara peristiwa besar dalam agama kita adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Perjalanan beliau dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian berangkat dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian beliau pulang dan terjadilah peristiwa yakni heboh di kota Mekah tatkala Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu kepada Abu Jahal dan kepada orang-orang Mekah yang ada pada waktu itu. Peristiwa itu kemudian masyhur dengan nama peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra'nya Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa itu adalah satu kepastian dalam sejarah kenabian yang terjadi sebelum Rasulullah SAW itu hijrah. Tapi menurut keterangan para ulama kita, ini tidak ditentukan, tidak dapat dipastikan secara pasti kapan peristiwa itu terjadi. Tidak tahunnya, tidak bulannya, tidak harinya, tidak tanggalnya. Sebagaimana itu disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan itu dikatakan pula oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab, dan oleh para ulama-ulama yang lain, yang mereka menyebutkan tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kapan. Begitu juga dengan apakah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, terjadi pada tanggal 27 Rajab, juga tidak ada dalil yang pasti. Memang ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tapi itu bukan satu yang paten dan tidak ada dalil otentik yang menunjukkan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Maka satu masalah yang harus dipahami, bahwasanya agama kita itu telah sempurna, benar-benar sempurna. Sesuatu yang kita harapkan berupa amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu harus benar-benar ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu memang disyariatkan. Saya sampai saat ini tidak tahu adanya dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Saya tidak tahu, ingat ya jawaban saya tidak tahu ada dalil yang di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memperingati Isra dan Mi'rajnya beliau. Padahal yani tatkala Rasulullah pindah ke kota Madinah itu pasti Isra Mi'raj telah terjadi dan beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Peringatan itu pun tidak pernah terjadi di zaman para khulafa ar-rasyid dan di zaman generasi-generasi yang setelahnya. Maka yani beragama yang terbaik adalah beragama yang mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau, yang diteruskan kepada kita oleh para yani ulama-ulama beliau. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yani kalau memang dalam kondisi semacam yang disampaikan oleh bapak tadi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika nyumbang dan tidak nyumbangnya jenengan itu nggak akan ada efek. Maksudnya itu bahasannya itu adalah bahasanya ini itu adalah ya anjuran sukarelawan. Mau ya alhamdulillah, nggak mau ya wis toh. Juga ada teman-teman perusahaan yang lainnya yang juga tidak nyumbang. Maka kalau memang kondisi semacam itu, nasihat anak nggak usah. Yani karena ya memang kita menghargai, kita menghormati siapapun orang yang berselisih dengan kita dalam masalah ini. Yani kita tidak frontal di dalam mensikapi. Kalau memang ada yani saudara-saudara kita yang melakukan itu, maka silahkan mereka melakukan itu sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi yani bagi kami bahwasanya itu butuh ada dalil otentik yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian sumbangan itu sifatnya wajib bagi semua anak perusahaan, bagi semua karyawan perusahaan. Kalau tidak, maka itu akan memudaratkan yani kehidupan kita, memudaratkan apa yang terjadi pada diri kita, posisi kita di perusahaan itu, maka timbanglah titik masalah dan mafsadah. Kalau seandainya madaratnya sangat besar tatkala kita tidak melakukan aktivitas tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita tatkala kita ikut nyumbang dan ikut yani membantu memberikan apa yang diwajibkan kepada kita, nasi kotak satu atau minuman satu semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita atas ketidakmampuan kita di dalam yang memegang prinsip kita dalam beragama yang kita yakini. Wallahu alam, dan jenengan dan antum lebih tahu tentang bagaimana kondisi lapangannya di dalam mensikapi ini kondisi yang ada. Wallahu alam bissawab.